Ya, saya Pendeta Marji Riri Hena Dewana. Saya adalah pendeta Ketua Majelis Jemaat di GPIB Zebaut Bogor. Ibu Bapak, saudara-saudara, kalau ditanya kepada saya bagaimana kita memahami GPIB yang memiliki visi dan misi, namun apa yang menjadi visi dan misi apabila saya dipercaya menjadi pemimpin di lingkup sinodal. Kita kan GPIB ini punya visi menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya, dan misinya ya secara cepat saja saya mengatakan bahwa menjadi gereja yang terus-menerus diperbaharui dengan bertolak dari firman Allah, kemudian menjadi gereja yang hadir sebagai contoh kehidupan, menjadi gereja yang membangun keutuhan ciptaan. Nah, tiga poin dari misi itu, kemudian pertanyaan berikutnya adalah selain visi misi GPIB, jika dipercayakan Tuhan bersama dengan yang lain memimpin GPIB, maka saya memiliki visi merajut dan memulihkan. Mengapa merajut dan memulihkan? Karena merajut dan memulihkan itu adalah visi dari, atau jiwa, tepatnya jiwa dari visi umum GPIB. Sebab di dalam merajut dan memulihkan, damai sejahtera itu dapat diwujud nyatakan bagi semua warga dan bagi semua ciptaan. Kita merajut persekutuan ini tanpa terjebak dalam isu suku, golongan, usia, dan tingkat pendidikan, serta juga isu ekonomi misalnya. Kita semua setara dan dapat duduk dalam tikar eklesiologi yang nyaman, yang ramah, yang damai, sehingga selain merajut, kita juga perlu memulihkan, mengingat dampak COVID-19 yang luar biasa memorak-porandakan kebersamaan dalam ruang masyarakat dan persekutuan. Dan ini menghadirkan sebuah tatanan baru yang menuntut kita semua untuk hidup dalam disiplin prokes yang ketat pada satu sisi, tetapi pada sisi yang lain ada persoalan ekonomi, persoalan mental, dan pendidikan, juga nilai-nilai kebersamaan yang terpental karena banyak orang hidup makin individualistis. Ketakutan, kekhawatiran karena ancaman kematian, menyebabkan orang bahkan banyak yang semakin individual. Ya, bahkan gereja, lembaga-lembaga keumatan pun seringkali hidup untuk dirinya sendiri. Karena itu kita butuh kerja keras untuk merajut dan memulihkan agar semua kita bisa menjadi kawan sekerja dengan dignitas yang luhur satu terhadap yang lain. Kalau ditanya apa yang menurut Anda perlu dikonstruksi dengan cepat di GPIB, maka pasca persidangan sinode Oktober 2021, agenda cepat ke depan yang harus dikerjakan adalah pertama-tama kita punya PR dalam mengevaluasi PKU-PPG jangka panjang kedua, karena kita sampai di jangka pendek keempat dari 20 tahun jangka panjang kedua. Ini PR yang nggak main-main karena kita mengevaluasi perjalanan 20 tahun selama ini. Kemudian yang kedua, segera kita akan menyusun draft PKU-PPG jangka panjang tahap ketiga yang akan kita pakai di 2026 sampai 2046. Dan ketiga, tentu saja kita harus menyelesaikan rekomendasi persidangan sinode 2021. Apa sih yang nanti akan menjadi rekomendasi-rekomendasi yang keluar, serta yang terakhir, melaksanakan keputusan-keputusan persidangan yang lahir dari konteks ber-GPIB yang khas saat ini. Apa itu yang khas? Multikultur, intergenerasional, masyarakat 4.0 menuju masyarakat 5.0, dan juga konteks pandemi yang belum tahu kapan berakhirnya. Nah, karena itu yang dapat mempercepat proses dilakukannya rekonstruksi terhadap struktur ini adalah, atau GPIB adalah struktur atau sistem dan agensi atau manusia. Karena dua hal ini menurut saya mendorong proses perubahan di ruang manapun, termasuk ruang gereja tanpa terkecuali. Nah, sejatinya memang struktur gereja itu direkonstruksi dengan tetap memperhatikan akar historisitas GPIB dan mengembangkan apa yang ada ini sesuai dengan kebutuhan dan konteks dunia, bahkan GPIB yang berubah secara masif hari-hari ini.
Sehingga agensi manusia GPIB sungguh-sungguh dilihat sebagai pelaksana misi Allah yang lahir dari kandungan GPIB, di mana masing-masing pribadi memiliki potensi yang dirajut menjadi kekuatan dahsyat GPIB dalam rangka panggilannya di Indonesia, di bumi Indonesia yang sama-sama kita cintai. Nah, dalam konteks itu memang kita butuh database ya, profil jemaat-jemaat GPIB, tetapi juga profil pendeta GPIB, ya, profil presbiter GPIB. Karena apa? Sekali lagi, agensi manusia itu bersama dengan struktur sistem, itulah dua hal yang berkelindan untuk proses perubahan dalam konteks bersama kita. Kesadaran bahwa manusia GPIB dengan beragam potensi dan spiritualitas ini sebenarnya mendorong GPIB untuk melaksanakan pemetaan tadi potensi SDI dan potensi jemaat-jemaat lokal yang tersebar di seluruh wilayah GPIB. Dari sana peta ini akan menjadi data pengembangan GPIB dalam rangka kerja kolaborasi secara internal GPIB maupun dengan lembaga-lembaga keumatan, dengan pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya. Yang ketiga, kalau ditanya bahwa bagaimana cara Anda merawat relasi interpersonal yang kolektif, kolegal di dalam majelis sinode nantinya. Relasi interpersonal menurut saya di lingkup manapun itu sangat amat ditentukan dengan bagaimana hubungan relasi kita dengan Tuhan, Sang Pemilik hidup. Pada titik ini, kesadaran bahwa setiap orang berasal dari latar yang beragam, entah itu kulturnya, generasi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya itu, tetapi kita perlu menyadari bahwa Tuhanlah yang menghadirkan kita di dunia ini. Juga di GPIB, atau dalam kepemimpinan GPIB kelak. Bukan karena keinginan kita sendiri atau keinginan manusia, tetapi kesadaran bahwa kita ini adalah orang-orang yang nanti ketika dipilih adalah pilihan Tuhan, kemudian membuat kita tidak boleh ada satupun dari kita, satupun dari kebersamaan itu yang boleh mengeksklusi orang lain. Setiap pribadi adalah anugerah Tuhan bagi dunia, bagi Indonesia, tapi secara khusus bagi GPIB. Setiap orang keberadaannya memiliki tanggung jawab di GPIB itu sesuai pembidangan yang saling bekerja sama dengan bidang-bidang lainnya. Karena itu mengembangkan relasi interpersonal yang saling mengasihi, saling menghormati, bersahabat, menjadi panggilan bersama selaku fungsionaris Majelis Sinode GPIB. Bersama atau bersahabat di dalam secara internal fungsionaris Majelis Sinode, tetapi juga dengan yang lain. Kepemimpinan yang kolektif kolegal adalah kepemimpinan bersama yang saling belajar, saling bertumbuh, saling mengisi, saling menghormati, dan hidup dalam iman melalui beberapa aspek. Paling tidak ada 4 aspek. Yang pertama adalah in common experiences, yaitu bagaimana kita dalam kebersamaan itu melakukan proses-proses dalam pengalaman bersama. Parallel learning, pembelajaran paralel, itu kita temukan dalam proses kebersamaan. Kemudian juga contributive occasion, ya, dalam kehidupan bersama di GPIB, itu menjadi hal-hal yang penting. Kemudian yang terakhir adalah interactive sharing, berbagi secara interaktif satu sama lain. Sehingga dalam kesadaran itu kita sadar betul bahwa setiap orang yang dihadirkan nanti menjadi fungsionaris Majelis Sinode dan akan bekerja bersama secara kolektif kolegal, itu tidak ada satupun yang bisa sekali lagi mengeksklusi orang lain karena pengalaman, belajar, bertumbuh, mengisi, menghormati, dan hidup dalam iman itu dihidupi. Karena itu dibutuhkan kepemimpinan kolektif kolegal yang terbuka, ya, tetapi juga yang cair, yang liquid, ya, dalam masyarakat modern yang liquid saat ini. Yang terakhir, kalau ditanya bagaimana Anda memahami proses pemilihan ini sebagai panggilan, maka sebenarnya kan ruang atau ladang pelayanan ini bukan milik kita, tapi milik Dia, milik Allah, Sang Pemilik misi itu. Kita semua manusia hanyalah pelaksana dari misi Allah. Karena itu dalam proses suksesi kepemimpinan, sebenarnya setiap orang dipersiapkan oleh Sang Pemilik ladang itu, ya, dalam tanda kutip, melalui beragam pengalaman.
mulai dari pengalaman personal, pengalaman keluarga, pengalaman gereja, pengalaman di tengah masyarakat, untuk melaksanakan apa yang dia, sang pemilik ladang ini kehendaki. Itu berarti Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, pengambilan keputusan apapun dalam gereja adalah pengambilan keputusan yang mencari tahu apa yang Tuhan kehendaki dengan GPIB dalam konteks Indonesia yang multikultur seperti ini. Dalam konteks Indonesia yang sedang berjalan dari masyarakat 4.0 akan menuju 5.0. Kita butuh pemimpin seperti apa di tengah-tengah konteks intergenerasional seperti sekarang, di tengah-tengah pandemi yang tidak kunjung usai sampai saat ini. Jawaban terhadap apa yang Tuhan kehendaki lah yang membuat kita kemudian menentukan orang seperti apa yang tepat, orang seperti apa yang Tuhan kehendaki bagi GPIB. Karena itu berarti apa? Jawaban Tuhan yang Tuhan kehendaki itu melalui keputusan-keputusan yang diambil dalam lingkup sinodal, misalnya dalam persidangan, itu berarti keputusan gereja bukan sekadar keputusan organisasi, bukan sekadar dilihat sebagai pengambilan keputusan dalam sebuah manajemen gereja, tapi keputusan teologis yang mengarahkan gereja itu untuk menata dirinya. Sehingga semua kita, siapapun yang ada di dalamnya, baik itu kita presbiter maupun kita yang non-presbiter, kita tunduk dan menghormati keputusan yang diambil dalam lingkup sinodal. Kepemimpinan kolektif kolegial yang bersama dengan jemaat-jemaat melaksanakan misi Allah di dalam dunia milik Allah. Itu yang harusnya kita lakukan. Jadi bukan apa yang menjadi keinginan kita sendiri, tapi terus mencari tahu misi Allah di tengah-tengah dunia milik Allah ini. Karena itu kepemimpinan dalam gereja adalah kepemimpinan yang mendengarkan suara Allah, dan pada titik yang sama, dalam satu tarikan nafas juga sedia untuk mendengar suara dan kebutuhan jemaat-jemaat. Dan melaksanakan itu sesuai dengan kehendak Allah, sehingga pemimpin dalam gereja bukanlah sebuah jabatan prestis, tetapi sebuah panggilan untuk mengabdi, sebuah panggilan untuk melayani, sebuah panggilan untuk memberi diri bagi pekerjaan Tuhan dan gerejanya. Karena sesungguhnya semua kita yang memberi diri pada pekerjaan yang Tuhan kehendaki hanyalah hamba-hamba yang terbatas, tetapi Tuhan yang tidak terbatas itu yang akan menolong gerejanya dan pasti juga akan menolong para pemimpin yang dipercayakan Tuhan ke depan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita.